Halo guys, selamat datang di channel Ziling. Kali ini kita akan membahas mengenai spoiler Donghua dari Tales of Herding Gods episode 71. Oke, langsung saja kita akan membahas ke videonya. Setelah Kinmu membunuh murid biara Nantuo hanya dengan satu serangan lewat perubah dewa iblis, suasana di depan gerbang benar-benar berubah. Yang lebih mempermalukan lagi, pihak biara ternyata sudah melanggar aturan duel dengan diam-diam mengirim murid dari ranah 6 harmoni, lebih tinggi dari kesepakatan awal. Tapi tetap saja hasilnya sama, mati seketika. Kecurangan itu langsung disorot Adipati Wei di depan umum. Dengan suara lantang, ia menegaskan bahwa tindakan biara Nantuo bukan hanya memalukan sekte mereka sendiri, tetapi juga mencoreng nama Kekaisaran Yangkang. Di hadapan para bangsawan dan pejabat tinggi yang menyaksikan, reputasi biara runtuh perlahan. Tak lama kemudian, Sunan Tuo dan putra mahkota akhirnya muncul dengan wajah pahit. Di depan mereka, beberapa murid biara Nantuo telah tewas di tangan Ban Gongchuo. Situasi ini tak lagi bisa dianggap keributan kecil. Sunan Tuo mulai merasakan keraguan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia memang telah menyempurnakan teknik meditasi roh harta karun tak tergoyahkan, tetapi ia hampir tidak punya pengalaman bertempur melawan ahli dari luar tembok besar. Lawan di depannya bukan sekedar dukun liar, melainkan sosok yang mampu menunjukkan perubahan dewa iblis yang sangat matang. Putra mahkota pun mencoba mengingat teknik istana emas Roland yang terkenal mampu mengubah jiwa menjadi bentuk setengah manusia dan setengah iblis. Transformasi Kinmu sebelumnya benar-benar membuat semua orang terdiam. Bahkan Adipati Wei yang pengamatannya lebih tajam mulai merasa ada yang tidak beres. Ia pernah melihat perubahan serupa ditunjukkan oleh guru besar kekaisaran di masa lalu. Yang lebih aneh, guru besar yang biasanya sangat peka terhadap gangguan sebesar ini justru tidak muncul sama sekali. Sunan Tuo kini menyadari satu hal pahit. Orang barbar ini tidak datang sekedar untuk menantang, tetapi untuk menghancurkan harga diri biara Nantuo di depan seluruh ibu kota. Setelah ejekan pedas Adipati Wei tentang kelicikan dan kegagalan biara Nantuo, posisi Sunan Tuo menjadi sangat sulit. Jika ia turun tangan, ia akan dianggap menjatuhkan martabatnya sebagai arhat karena melawan pemuda di ranah 5 elemen. Tapi jika ia tetap diam, ia harus menyaksikan murid-muridnya dibantai satu demi satu. Sementara itu, Kinmu berdiri tegak dengan aura dewa iblis yang masih tersisa, menatap Sunan Tuo tanpa gentar. Tatapan itu bukan sekedar menantang, itu seperti undangan halus untuk masuk ke dalam perangkap yang telah disusun dengan sangat rapi. Sunan Tuo akhirnya memilih untuk menahan diri dan mengabaikan provokasi Adipati Wei. Dalam hatinya, ia jujur mengakui bahwa meski tekniknya sudah disempurnakan, ia tidak yakin bisa menang dalam ranah yang sama. Ia tahu jika sampai menggunakan kekuatan 6 arah secara diam-diam, Adipati Wei pasti akan membongkar kecurangan itu di depan publik. Itu akan menjadi penghinaan yang lebih besar lagi. Ketika putra mahkota menawarkan bantuan pengawal pribadinya, Sunan Tuo justru menolak. Kekhawatirannya bukan lagi soal duel semata. Dalam tradisi dunia persilatan, seorang jenius yang berani memblokir gerbang seperti ini hampir pasti memiliki pelindung kuat yang bersembunyi di balik layar. Sama seperti ketika sekte Dao atau biara petir besar bergerak, selalu ada ahli tingkat master yang mengawasi agar sang jenius tidak dibunuh secara tidak adil. Artinya, jika Sunan Tuo gegabah, ia bukan hanya berhadapan dengan seorang pemuda misterius, tetapi mungkin juga dengan bayangan kekuatan besar yang sedang menunggu kesempatan untuk turun tangan. Sunan Tuo mulai mengalihkan pikirannya. Ia tak lagi fokus pada Kinmu semata, melainkan mencari sosok wali pelindung yang ia yakini bersembunyi di balik layar. Dalam pikirannya, mustahil seorang jenius berani memblokir gerbang biara Nantuo tanpa didampingi ahli tingkat master. Jika ia bisa menemukan dan menumbangkan pelindung itu, maka kehormatan biara bisa dipulihkan tanpa harus mempertaruhkan martabatnya dalam duel langsung. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa Kinmu datang sendirian, bukan dengan wali, melainkan dengan skema yang melibatkan para menteri, militer, dan bahkan putra mahkota. Sementara Sunan Tuo menyapu kerumunan dengan indera spiritualnya, mencoba menemukan bayangan musuh, Kinmu berdiri santai di bawah pagoda 1000 spanduk. Ia bisa merasakan keraguan di hati sang arhat. Keraguan itu justru membuat panggung semakin dikuasainya. Selama Sunan Tuo ragu, kendali ada di tangannya. Sunan Tuo sadar posisinya berbahaya. Banyak menteri sudah lama tidak menyukainya. Skandal murid-muridnya menjadi bahan bisik-bisik di ibu kota. Jika ia salah langkah,
reputasinya bisa runtuh dalam satu malam. Satu-satunya cara aman menurutnya adalah memancing keluar wali pelindung yang ia yakini ada, lalu menghancurkannya. Namun tekanan publik terus membesar. Para biksu yang tersisa menatapnya penuh harap. Ia tak bisa terus bersembunyi. Akhirnya, Sunan Tuo melangkah maju. Sorak tipis terdengar dari murid-murid biaranan Tuo. Di tengah bekas pertarungan dan darah yang belum sepenuhnya kering, Sang Arhat berdiri berhadapan dengan Ban Gong Chuo. Kinmu menyambutnya dengan ketenangan yang hampir menghina. Sunan Tuo membuka dengan tuduhan keras. Ia menyatakan pemuda itu lancang, menggunakan pusaka yang dulu hilang untuk mempermalukan biara. Ia membangun narasi bahwa pagoda 1000 spanduk adalah milik sah biaranan Tuo, dan tindakan memamerkannya di depan umum adalah penghinaan terhadap kesucian mereka. Kinmu hanya tersenyum tipis. Ia membantah dengan nada ringan, menyatakan bahwa pusaka itu diwariskan secara sah kepada keluarganya. Tujuannya bukan menghina, melainkan mencari orang yang ditakdirkan melalui ujian kekuatan. Jika biaranan Tuo merasa pantas, maka ambillah lewat duel. Jika tidak, jangan mengganggu urusannya. Ucapan itu seperti pisau yang dibungkus sutra. Ia bahkan menantang Sunan Tuo secara langsung. Jika Sang Arhat merasa mampu, turunlah dalam ranah yang sama. Jika tidak, lebih baik menyingkir. Kerumunan terdiam. Ketegangan menggantung di udara. Melihat situasi makin memanas, putra mahkota Yangkang akhirnya maju selangkah. Dengan suara tenang namun syarat wibawa, ia memotong konfrontasi itu dan bertanya satu hal yang mengubah arah permainan. Berapa harga pagoda tersebut? Dengan satu pertanyaan itu, duel harga diri berubah menjadi permainan politik. Dan Kinmu tahu, inilah momen yang ia tunggu. Putra mahkota mencoba mengambil jalur aman. Jika pagoda itu bisa dibeli, maka keributan bisa dihentikan tanpa darah tambahan. Tapi semua orang yang cukup cerdas tahu, Ban Gong Chuo tidak berdiri di sana demi emas. Kinmu pun menjawab dengan senyum tipis yang langsung mematahkan harapan para biksu. Ia meminta 100 kapal terbang lengkap dengan fasilitas medis, serta 200 kereta awan untuk dibawa keluar tembok besar. Itu bukan harga, itu tuntutan militer. Kerumunan langsung sunyi. Kapal terbang dan kereta awan adalah inovasi strategis guru besar kekaisaran, tulang punggung mobilitas dan logistik militer Yangkang. Dilarang keras diekspor, apalagi diberikan kepada bangsa luar perbatasan. Menyetujui permintaan itu sama saja dengan pengkhianatan tingkat tinggi. Wajah putra mahkota mengeras. Ia sadar ini bukan transaksi, melainkan provokasi terang-terangan. Bahkan sebagai pewaris tahta, ia tak akan selamat dari murka Kaisar Yang Feng jika menyetujui permintaan itu. Kinmu memang sengaja mengajukan harga mustahil. Ia ingin menegaskan satu hal. Ia tidak datang untuk berdamai. Dengan meminta persenjataan militer, ia memposisikan diri sebagai ancaman eksternal yang berani menginjak harga diri kekaisaran. Ia memaksa istana untuk memilih, menelan penghinaan atau bertindak keras. Situasi berubah dari sengketa pusaka menjadi krisis politik. Sunan Tuo kini menyadari bahwa ini bukan sekedar penghinaan terhadap biaranan Tuo. Ini adalah permainan yang menyentuh kedaulatan negara. Jika istana menolak, kekerasan hampir pasti terjadi. Dan itu justru yang diinginkan Kinmu sejak awal. Dengan santai Kinmu berkata, jika harga tak mampu dibayar, maka jangan ganggu urusan dagangnya. Ia memberi waktu 3 hari. Siapapun yang bisa mengalahkannya dalam duel adil berhak membawa pagoda 1000 spanduk. Jika tidak ada yang mampu, ia akan membawanya kembali keluar tembok besar. 3 hari. Bagi Sunan Tuo, itu seperti celah napas. Ia mengira masih ada waktu untuk menemukan wali pelindung misterius yang diyakininya bersembunyi di sekitar sana. Padahal musuh sebenarnya berdiri tepat di depannya. Kinmu kemudian duduk tenang di tengah jalan, seolah semua kemarahan dan tekanan politik tidak berarti apa-apa. Kerumunan perlahan bubar. Para pejabat kembali ke kediaman masing-masing, namun bisik-bisik tentang penghinaan ini sudah menyebar ke seluruh ibu kota. Adipati Wei yang nalurinya sebagai jenderal terus berteriak bahwa ada sesuatu yang salah.
segera membawa Wei Yong menuju kediaman guru besar kekaisaran. Jika ada orang yang mampu membaca situasi sebesar ini, hanya sosok itu. Namun yang menyambut mereka justru Penatua Fu. Dan berita yang ia sampaikan bahkan lebih mengejutkan dari pembantaian di depan biara Nantuo. Guru besar kekaisaran, pria yang selama ini dikenal dingin, rasional, dan hampir tak tersentuh emosi, ternyata telah menikah dengan salah satu pelayan istana hadiah dari kaisar. Dan sedang pergi berbulan madu, meninggalkan ibu kota selama beberapa bulan. Adipati Wei terdiam. Di saat ibu kota berada di ambang badai politik dan duel berdarah, sosok paling sensitif terhadap gejolak kekuasaan justru tidak berada di tempat. Dan di tengah kekosongan itu, Qin Mu sedang menggerakkan bidaknya dengan sangat tenang. Berita tentang guru besar kekaisaran yang tiba-tiba menikah dan pergi berbulan madu benar-benar mengguncang Adipati Wei. Sosok jenius yang selama ini hanya hidup untuk negara dan kultivasi mendadak menghilang di saat ibu kota sedang berada di ambang badai. Bagi Adipati Wei, ini bukan sekedar kabar aneh, ini celah berbahaya. Dengan absennya guru besar, salah satu mata paling tajam di Yangkang tidak lagi mengawasi pergerakan kekuatan besar. Itu berarti siapapun yang sedang bermain api di ibu kota kini punya ruang gerak lebih luas. Dan Qin Mu tahu itu. Sementara Adipati Wei masih mencoba mencerna kabar tersebut, Sun Nantuo justru semakin terisolasi. Tanpa dukungan atau pengawasan tidak langsung dari guru besar, ia seperti berdiri sendirian di tengah badai opini publik. Qin Mu yang duduk bermeditasi di depan istana Sisi Nantuo tampak pasif, tetapi sebenarnya ia sedang mengendalikan tempo permainan. Ia memahami psikologi lawannya, keraguan, tekanan politik, dan ketakutan akan jebakan. Adipati Wei akhirnya memilih untuk tidak bertindak gegabah. Ia memutuskan menunggu 3 hari, mengirim hadiah pernikahan sebagai formalitas, dan melihat bagaimana situasi berkembang. Ia masih merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Ban Gongchuo, tetapi tanpa bukti dan tanpa guru besar di ibu kota, ia menahan diri. Malam pun turun. Ibu kota Yangkang berubah menjadi lautan cahaya. Lentera bunga bergelantungan di sepanjang jalan. Pasar malam ramai oleh pedagang dan keluarga bangsawan. Perayaan tahun baru yang tinggal sebulan lagi membuat suasana semarak dan penuh tawa. Para nona muda berjalan anggun dengan kipas tengah menutup wajah, mencuri pandang pada pemuda-pemuda yang lewat. Kontrasnya terasa tajam. Di tengah kemeriahan itu, di depan istana Sisi Nantuo, Qin Mu tetap duduk bersila di samping pagoda 1000 spanduk yang menjulang megah. Cahaya lentera dari kejauhan memantul samar di permukaan dio pagoda, sementara udara di sekitar biara terasa jauh lebih dingin. Ia tahu betul bahwa dalam gelap, mata-mata dari berbagai faksi sedang mengawasinya. Murid-murid Sunan Tuo menunggu celah. Pejabat istana mencatat setiap gerak. Bahkan mungkin ada pembunuh bayaran yang bersembunyi, berharap ia lengah. Namun Qin Mu tidak bergerak. Malam pertama dari tantangan 3 hari baru saja dimulai. Di sisi lain kota, Adipati Wei dan Wei Yong berjalan menyusuri pasar malam. Wei Yong merasa bangga. Ia baru saja mendapat pengakuan dan bimbingan langsung dari ayahnya mengenai kultivasi. Untuk sesaat, ia melupakan keributan di depan biara. Tetapi ketika mereka melewati kembali kawasan istana Sisi Nantuo, langkah mereka terhenti. Tempat meditasi Ban Gongchuo kosong. Pagoda 1000 spanduk masih berdiri megah, namun sosok barbar yang duduk bersila di sana telah menghilang tanpa jejak. Janji 3 hari ternyata hanya umpan. Adipati Wei merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Jika Ban Gongchuo berani pergi dari tempat itu, berarti langkah berikutnya sudah dimulai. Dan jika semua ini memang bagian dari skenario besar, maka malam yang penuh lentera dan tawa itu mungkin hanyalah tirai sebelum panggung ibu kota benar-benar meledak. Di depan gerbang biara Nantuo, Sunan Tuo berdiri memimpin rombongan besar para biksu dan kepala biara. Wajahnya dingin, tetapi amarahnya jelas terasa. Ban Gongchuo telah menghilang tepat di tengah keramaian pasar malam, jelas memanfaatkan keriuhan untuk kabur tanpa jejak. Para biksu melaporkan bahwa pengejar sudah dikirim. Jejaknya masih terpantau menuju luar kota. Tanpa ragu, Sunan Tuo memerintahkan seluruh pasukan inti untuk bergerak.
Ia tidak ingin menuntaskan ini di dalam ibu kota, di bawah tatapan pejabat dan rakyat. Di luar tembok kota, reputasi bisa dibersihkan bersama mayat. Adipati Wei langsung memahami maksud itu. Ia menyindir tajam bahwa orang-orang suci rupanya menunggu mangsa keluar kota sebelum bertindak. Jika pembantaian terjadi di luar, nama biara Nantuo tetap bersih. Sindiran itu tidak dijawab, tetapi niatnya sudah terbaca. Karena tak ingin melewatkan drama yang sesungguhnya, Adipati Wei mengajak Wei Yong membuntuti rombongan tersebut. Baginya, apapun yang akan terjadi malam ini bukan sekedar duel, melainkan pertunjukan yang bisa mengguncang tatanan kekuasaan. Rombongan meninggalkan tembok kota. Suasana berubah. Hukum istana tak lagi seketat di dalam. Di sini, kekuatan adalah hukum. Para biksu pengintai muncul silih berganti melaporkan posisi target. Ban Gongchuo tidak bersembunyi terlalu jauh. Seolah-olah ia sengaja menjaga jarak agar tetap bisa dikejar. Mereka melewati pasar malam luar kota yang lebih liar dan padat. Lentera berjajar panjang, pedagang berteriak menawarkan dagangan, suara tawa bercampur dentingan logam. Tapi di antara keramaian itu, niat membunuh terasa seperti arus bawah yang tak terlihat. Akhirnya, rombongan tiba di sebuah desa aneh. Gerbang kayu raksasa berdiri di depan, dengan papan merah menyala yang mencolok di bawah cahaya api. 4 kata terukir tegas, ajaran guru suci. Sunan Tuo dikuasai kemarahan dan ambisi melangkah masuk tanpa ragu. Desa itu tampak seperti pusat pasar malam biasa. Wajan-wajan besar berisi minyak tanah menyala, memercikan api. Pedagang daging menyembelih ternak. Orang-orang berlalu lalang seperti tidak ada yang aneh. Namun Adipati Wei tiba-tiba berhenti. Wajahnya berubah drastis. Wei Yong menatap ayahnya dengan bingung. Tetapi sebagai jenderal yang pernah berperang melawan sekte-sekte besar, Adipati Wei mengenali sesuatu yang orang awam tak akan lihat. Gerbang itu bukan sekedar hiasan. Frasa itu adalah simbol suci dan ancaman dari sekte iblis surgawi. Ia teringat masa kepemimpinan Li Tianxing, pemimpin sekte sebelumnya yang menggunakan kalimat itu sebagai tanda wilayah dan deklarasi kehadiran. Di mana tulisan itu berdiri, di situ kekuatan sekte beroperasi. Dengan suara berat, Adipati Wei menyadari kebenarannya. Ini bukan pasar malam, ini panggung. Sunan Tuo mengira ia sedang memburu mangsa yang ketakutan. Padahal ia baru saja melangkah masuk ke sarang sekte iblis surgawi. Wilayah yang mungkin telah dipersiapkan berhari-hari. Di balik lampu lentera dan bau daging panggang, sesuatu yang jauh lebih gelap sedang menunggu. Dan Ban Gongchuo tidak pernah berniat kabur. Langkah Adipati Wei tiba-tiba terhenti. Dari kegelapan, sepasang pria dan wanita tua melangkah keluar untuk memperingati. Nada suara mereka sopan, bahkan ramah, tetapi maknanya jelas. Jangan ikut campur. Belum sempat Adipati Wei menjawab, dunia di sekeliling mereka berubah. Dalam sepersekian detik, pasar malam yang semula riuh berubah menjadi medan eksekusi. Pedagang yang tadi menawar harga, cendekiawan yang berjalan santai, hingga wanita-wanita cantik yang tertawa kecil, semuanya bergerak serempak. Gerakan mereka cepat, bersih, dan mematikan. Tak ada aba-aba. Tak ada teriakan perang. Hanya kilatan senjata tersembunyi. Leher-leher para biksu biara Nantuo tertebas hampir bersamaan. Kepala-kepala melayang di udara sebelum tubuh-tubuh itu sempat menyadari kematian mereka sendiri. Darah menyembur membasahi tanah yang beberapa detik sebelumnya masih menjadi tempat jual beli dan tawa. Pembantaian itu selesai secepat ia dimulai. Begitu tugas selesai, para penduduk desa menghilang ke dalam bayang-bayang rumah. Seolah-olah mereka tak pernah ada. Sunan Tuo kini berdiri sendirian. Di sekelilingnya, murid-muridnya tergeletak tanpa kepala. Amarahnya meledak. Dengan raungan yang mengguncang udara, ia melepaskan seluruh kultivasinya. Tanah bergetar. Energi emas meledak ke langit. Di atas desa, manifestasi Buddha 1000 lengan menjulang lebih dari 300 meter, memancarkan cahaya yang menyilaukan malam. Setiap lengan menggenggam artefak magis. Ribuan mudra membentuk pertahanan dan serangan sekaligus.
Keagungan dan kemarahan bercampur menjadi satu. Seolah-olah ia hendak meratakan seluruh desa demi membalas darah murid-muridnya. Namun yang mengerikan bukanlah amarahnya, melainkan reaksi lawannya. Tak satu pun dari penghuni desa menunjukkan ketakutan. Mereka justru tampak seperti sedang menunggu momen ini. Dan kemudian, dari segala penjuru, 20 tetua sekte iblis surgawi muncul serentak. Mereka tidak berteriak, tidak membuang waktu. Serangan mereka terkoordinasi sempurna, seperti mesin perang yang telah lama dilatih untuk momen ini. Dentuman menggelegar saat ribuan lengan Buddha dihantam dari berbagai arah. Satu demi satu, lengan-lengan emas itu hancur. Artefak-artefak magis pecah seperti kaca rapuh. Dalam hitungan napas, keagungan Sunan Tuo runtuh. Manifestasi Buddha raksasa itu retak, pecah, lalu meledak menjadi serpihan cahaya yang memudar di langit malam. Adipati Wei hanya bisa terpaku. Ia pernah melihat perang besar, pernah memimpin pasukan menghadapi sekte-sekte kuat. Tetapi efisiensi dan koordinasi seperti ini bukan sekedar kekuatan. Ini organisasi yang telah disiapkan dengan presisi mematikan. Inilah wajah asli ajaran guru suci. Dan yang lebih mengerikan lagi, begitu pertempuran selesai, desa kembali hidup seperti biasa. Beberapa orang menyeret mayat-mayat tanpa kepala dengan tenang. Yang lain menyiram darah dengan air sungai. Dalam waktu singkat, jalanan kembali bersih. Api wajan menyala lagi. Pedagang kembali ke lapak masing-masing. Seolah-olah pembantaian barusan hanyalah jeda singkat dalam rutinitas malam. Di tengah pasar malam yang kembali normal itu, Sunan Tuo berdiri sendirian. Dan di suatu tempat dalam kegelapan, Kinmu, sang dalang, sedang menyaksikan buah dari rencana yang telah ia susun jauh sebelum malam ini dimulai. Ya, mungkin cukup sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Tales of Herding Gods episode 71. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.